Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Desi, Kak Ena, Kak Dorcas. apa kabar? Bersama Yesus, Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, yaitu cerita Alkitab, dan kita memuji Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah. Kami boleh kembali bersama-sama mau memuji Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan berkati kami semua yang mendengar dan juga teman-teman dimanapun berada. Mereka boleh menikmati kasih Tuhan sepanjang mendengar cerita Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan mendengarkan ayat hafalan. Adik-adik, apakah kamu pernah marah? Kamu marah kepada kakakmu atau teman-temanmu? Berapa lama kamu menyimpan marahmu? Mungkin kamu menunggu besok, 2 hari, bahkan kamu katakan dalam hatimu bahwa kamu tidak akan pernah memaafkan mereka. Alkitab mengatakan sesuatu tentang marah. Ayat hafalan kita hari ini dalam Efesus 4 ayat 26b. Kakak akan membacanya. Ingat cara membacanya, dari alamat isi kembali ke alamat. Efesus 4 ayat 26b. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26b. Kita bacanya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 26b. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26b. Sekali lagi adik-adik. Efesus 4 ayat 26b. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26b. Kakak akan menjelaskan arti dari ayat hafalan kita hari ini. Kamu jangan menunggu sampai besok untuk menyelesaikan amarahmu. Segeralah hari itu juga kamu minta maaf kepada mereka dan juga mengakui kepada Tuhan. Dan minta Tuhan menolong kamu untuk tidak marah. Kita akan kembali membacanya bersama-sama. Efesus 4 ayat 26b. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26b. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu tahu bahwa marah itu adalah dosa. Oleh sebab itu, bila kamu marah, segeralah akui, minta Tuhan untuk memberi kekuatan untuk menguasai diri dari marah. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu belum bisa menguasai diri dari kemarahanmu karena kamu masih tinggal dalam dosa. Kamu perlu menerima Tuhan Yesus dan Ia akan menolongmu dan memberi kamu kekuatan untuk menguasai diri dari marah. Sekarang kita akan kembali membacanya sambil bermain. Sebelum kita bermain, kakak ajak adik-adik untuk menghafalnya bersama-sama. Efesus 4 ayat 26b. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, sekarang kita membacanya dengan tutup kata demi kata dan diganti dengan tepuk tangan 3 kali. Bila kakak hilangkan satu kata, maka adik-adik tepuk tangan 3 kali. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 26b. Janganlah terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26b. Sekarang kakak hilangkan lagi satu kata menjadi 2 kata. Efesus 4 ayat 26b. Janganlah terbenam sebelum
amarahmu. Efesus 4 ayat 26b. Kakak akan hilangkan lagi satu kata menjadi 3 kata. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 26b. Janganlah terbenam sebelum. Efesus 4 ayat 26b. Sekarang kakak akan menghilangkan semua kata yang ada dalam ayat Alkitab kita hari ini. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 26b. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26b. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini kamu bisa menghafalnya sepanjang minggu ini. Semata-mata karena itu berhubungan dengan keinginanmu yang tidak dituruti oleh orang tuamu. Pelajaran kita hari ini berhubungan dengan marah. Wah, adik-adik, marah biasanya kamu melakukan seperti mengepalkan tanganmu, kamu menghentakkan kakimu, bahkan kamu di dalam hatimu, kamu tidak akan memaafkan. Ketika kamu sedang bermain, kamu tiba-tiba dipanggil oleh orang tuamu dan kamu sangat marah, atau temanmu mengatakan hal jelek tentang kamu dan kamu begitu marah, atau marah kepada kakakmu karena berebutan main games. Adik-adik, ketika kamu marah, kamu tidak mengatakan apapun, bahkan kamu tidak meminta maaf, dan kamu menyimpannya di dalam hatimu. Apa arti marah? Marah adalah sesuatu atau suatu perasaan yang kuat melawan sesuatu atau seseorang. Biasanya kamu berpikir bahwa marah adalah merupakan hilangnya kesabaran. Marah seperti ini salah. Akibat daripada marah atau hilangnya kesabaran yaitu kamu bisa berkelahi, bersikap kasar, membenci, bahkan memunculkan persahabatanmu dengan orang lain. Dan terlebih lagi, kamu gagal menjadi saksi bagi Allah yang bisa mengontrol hidupmu. Ingat bahwa dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar
memadamkan perbantahan. Nah, adik-adik, ketika kamu selesai marah, kadang-kadang ditanya sama orang tuamu, kenapa kamu marah? Apa yang membuat kamu bertengkar? Kamu mengatakan, bukan salahku, dia yang salah, aku yang benar. Wah, apakah begitu? Mari kita tanya kepada Allah. Kakak akan baca di dalam Mazmur. Kamu renungkan sambil kamu mendengar dan jadikanlah firman Tuhan ini menjadi doamu. Di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 mengatakan, selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Adik-adik, kita juga melihat di dalam firman Tuhan bahwa murid-murid Tuhan Yesus mereka sama seperti kita. Mereka juga pernah marah. Mereka lupa bahwa Yesus adalah Allah. Suatu hari Tuhan Yesus berkata kepada mereka di hari terakhir atau di malam perjamuan bahwa Tuhan Yesus, aku akan mati dan aku akan hidup kembali. Tetapi ketika mereka mendengar itu, mereka berkata apa? Tidak akan kami biarkan. Bahkan Petrus mengatakan bahwa sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Petrus yang akan terjadi. Setelah itu adik-adik, malam itu Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang jahat. Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya meninggalkan dia dan melarikan diri. Petrus, ia mengambil keputusan untuk mengikuti dari belakang. Ia melihat ketika Tuhan Yesus di hadapan para imam besar, ada banyak orang berkerumun di halaman sana. Wah, ada orang mengatakan, bukankah engkau seorang dari mereka? Kemudian ia berkata, aku tidak mengenal dia. Pindah lagi, kemudian dia pindah lagi. Tetapi pada akhirnya adik-adik, Petrus ia kehilangan kesabarannya. Ia mengutuk, bahkan ia mengatakan, aku sama sekali tidak mengenal dia. Wah, ketika itu adik-adik, ayam berkokok dan Petrus mengingat apa yang pernah Tuhan Yesus sampaikan. Wah, adik-adik, apakah Tuhan Yesus tidak tahu ketika Petrus melakukan itu? Apakah Tuhan Yesus marah? Alkitab berkata bahwa ia tidak marah. Tuhan Yesus sekalipun ketika ia disidang, ia dituduhkan tuduhan palsu, bahkan ia diludahi, ia dipukul, ia dicambuk, tetapi ia tidak marah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Tuhan Yesus ia menguasai diri. Dia ketika orang lain memperlakukan dia tidak baik, ia bisa menguasai dirinya. Apa arti menguasai diri? Menguasai diri adalah menjaga dirimu sendiri dari melakukan kesalahan. Menguasai diri adalah 1, 2, 3, menjaga dirimu sendiri dan dari melakukan kesalahan. Nah, adik-adik, Allah ingin kamu memiliki penguasaan diri. Nah, kita bicarakan beberapa hal yang dapat menolongmu untuk mempraktekkan sikap yang baik ini. Yaitu pertama, kamu memanggil Allah. Beri setiap harinya, lihat bagaimana kamu belajar menguasai diri. Allah berkata, kamu tidak boleh menyimpan amarahmu hingga meledak.
Masih ingatkah kamu ayat hafalan kita di dalam Efesus 4 ayat 26 berkata bahwa jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu berarti jangan biarkan hari berlalu dengan amarah yang masih ada di dalam hatimu. Bereskan amarahmu segera. Jika Tuhan Yesus adalah juru selamatmu, Dia ada di dalammu melalui Roh-Nya dan memberikan kamu kuasanya untuk mengontrol hidupmu. Yang kamu lakukan adalah kamu perlu memanggil Allah. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu kehilangan kesabaran terhadap seseorang? Minta maaflah segera kepada orang itu dan mengakui kemarahanmu kepada Tuhan Yesus. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Allah mau kamu memanggil Dia dan meminta untuk menolongmu. Kedua, yaitu ampunilah temanmu atau orang yang melakukan salah kepadamu. Belajarlah melupakan kesalahan. Karena apa? Jangan biarkan sikap orang lain membuatmu marah. Di dalam Amsal 19 ayat 11 dikatakan, Amsal 19 ayat 11, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jika kamu sungguh-sungguh mengampuni, kamu akan mengorbankan hakmu sehingga orang lain tidak tersakiti walaupun dia menyakitimu. Ini memang tidak mudah, tetapi Allah pasti menolong kamu. Mengampuni akan menghentikan amarahmu. Adik-adik, mengampuni juga adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 44 bahwa ada dua hal yang perlu kamu lakukan, yaitu kasihilah musuhmu, kasihilah temanmu yang membenci kamu atau yang membuat kamu marah. Dan kedua, kamu berdoa untuknya. Bagaimana kamu berdoa untuknya? Yaitu kamu, Tuhan, aku tahu bahwa ia tidak suka dan mungkin aku juga tidak suka. Tuhan, tolong aku supaya aku bisa berteman dengan dia dengan baik. Yang ketiga, sikap yang baik yang perlu kamu tahu adalah bersyukur atas apa yang Allah berikan bagimu. Allah telah berikan kepadamu banyak hal, tetapi banyak amarah kita berasal dari keinginan, yaitu kamu merasa tidak pernah puas, yaitu kamu lihat HP tetanggamu lebih bagus dari HP orang tuamu. Kamu di HP tetanggamu gamesnya bagus, sehingga kamu marah kepada orang tuamu jika mereka tidak memberikannya kepadamu sesuai keinginanmu. Atau temanmu memiliki sepeda baru dan kamu juga harus memilikinya, sedangkan orang tuamu tidak punya uang. Apakah kamu harus marah? Ingat, Allah mau kamu bersyukur atas apa yang Ia berikan padamu. Allah tahu bahwa apa yang terbaik bagimu bukan apa yang kamu inginkan. Jangan jadi marah hanya karena itu. Adik-adik, Tuhan Yesus ingat bahwa Ia mengutamakan orang lain. Dia tidak marah ketika orang meludahi, menertawakan Dia, bahkan mereka memukul Dia. Dia dapat menolongmu mengasihi orang lain daripada kamu marah terhadap orang tersebut. Ketika kamu mengasihi orang lain, kamu sedang menyenangkan hati Allah dan menunjukkan padanya betapa kamu mengasihinya. Allah berkata, kamu dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Di dalam Roma 12 ayat 21 mengatakan,
kejahatan dengan kebaikan. Karena dengan kamu berbuat baik kepada orang lain, itu juga kamu sedang mengalahkan kejahatan. Kita sudah banyak bicara tentang marah dan bagaimana kalau kamu marah terhadap orang lain, bagaimana mengatasinya. Allah pasti akan menolongmu. Ia tidak membiarkan kamu sendiri. Ia senantiasa akan menyertai kamu. Ingatkah kamu lagu kita tadi, yaitu stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Daripada kamu marah, lebih baik kamu mengatakan kepada dirimu stop untuk tidak marah. Kita akan spell atau mengeja kata stop. S adalah selidiki apa yang membuat kamu marah. T, tetapkan firman Allah di dalam hatimu. Efesus 4 ayat 26, 1, 2, 3. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. O, omongkan atau minta Allah untuk memberimu penguasaan diri sehingga kamu mengampuni dan juga bersyukur. Dan P, puji-pujilah Tuhan. Allah mau kamu memuji Dia. Jika puji-pujian yang ada di dalam mulutmu, pasti kamu tidak akan marah, karena Dia yang dapat menolongmu untuk memiliki penguasaan diri. Adik-adik, ingat bahwa sikap marah membuat hubunganmu dengan orang lain menjadi rusak. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan meminta Tuhan untuk memberikan kita hati yang sabar. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah belajar. Tuhan, sering kami marah kepada orang tua, teman, kakak adik kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengampuni kami. Tuhan Yesus, berkati kami ketika ada yang membuat kami marah. Engkau Allah yang menolong kami, memberikan kami penguasaan diri, dan kami boleh memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menjadi saksi Tuhan kepada banyak orang. Tuhan berkati adik-adik yang sudah menonton, yang sudah belajar firman-Mu hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, diami hatiku dan sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, diami hatiku dan sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku.